Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, Hidup Indah dengan Sunnah. Tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Masalam Rahmat. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum dan para pemirsa semuanya demikian. Allahumma amin. Nah, Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Ustadz, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Semoga bermanfaat. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskuro. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga aktivitas yang kita laksanakan selalu bertebar barakah. Ikhwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan lainnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar, menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan seseorang tersebut untuk mencari jalan ke surga. Ini menunjukkan bahwa belajar merupakan ibadah istimewa pada saat seseorang menjadikannya sebagai salah satu wasilah untuk menggapai angan-angan terbesar seorang muslim, yaitu masuk ke dalam surga. Kita tahu bahwasannya surga dapat diperoleh setelah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jalan kebaikan, di antaranya adalah ilmu. Dan kita tahu bahwa ilmu merupakan pondasi maupun sebaik-baik modal seseorang sebelum dia bisa beramal. Dan ketika seorang belajar, terkadang ada pasang dan surut, ada semangat, ada kendor pula, dan ini merupakan hal yang wajar. Sehingga perlu kiranya kita saling mengingatkan bahwa seseorang sangat membutuhkan kesabaran, ketelatenan dalam belajar. Pada skalanya kita merasa agak lemas, kemudian semangat kita berkurang,
akan tetapi kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Tetap berusahalah, bersemangat untuk mengerjakan segala aktivitas yang bermanfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat. Dan selalu mintalah perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan gampang menyerah. Kalau kita membaca biografi para ulama, betapa keteladanan mereka sangat patut dijadikan contoh untuk memupuk semangat kita agar selalu semangat dalam mencari ilmu. Salah seorang ulama yang sampai dikenal dengan ahli bahasanya. Beliau dikenal dengan Tha'lab. Ya, serigala, itu julukan beliau. Nama aslinya adalah Ahmad Abul Abbas Al-Lughawi. Beliau meninggal tahun 291. Beliau mengatakan ketika beliau bercerita pada masa-masa belajarnya, beliau punya kawan yang selalu memicu semangat dengan beliau. Namanya Ibrahim Al-Harbi, seorang ahli bahasa pula. Beliau katakan, ma faqadtu Ibrahim Al-Harbi fi majlis nahwin aw lughatin 50 sana. Aku tidak pernah ketinggalan atau kehilangan Ibrahim Al-Harbi. Aku selalu bertemu dengan dia ketika sama-sama belajar dalam satu majlis untuk mempelajari bahasa atau nahwu selama 50 tahun. Ini adalah waktu yang panjang. Ketika seseorang bukan hanya belajar sendiri, akan tetapi sampai hadir di majlis. Hadir di majlis merupakan salah satu metode untuk mendalami ilmu. Karena ini merupakan asal dari metode seseorang dalam belajar. Tidak hanya sekedar seseorang membaca sendiri, karena dia bisa salah dalam memahami. Akan tetapi ketika dia datang ke majelis seorang guru, dan ini bisa continue, terus-menerus selama kurun waktu yang tidak sebentar, ini merupakan kehebatan yang harus bisa kita usahakan. 50 tahun untuk belajar bahasa. Bagaimana dengan para fuqaha? Mereka betul-betul bisa menghabiskan usia mereka untuk belajar agama. Dan ini terkadang bisa membuat mereka tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu istirahat. Kendati pun sebagian ulama mereka menjadikan hari Jumat sebagai hari libur, akan tetapi kita lihat para penuntut ilmu, mereka juga berusaha agar hari libur pun memiliki aktivitas yang tidak bertentangan dengan belajar mereka. Sehingga mereka tidak kerepotan untuk memulai aktivitas belajar mereka kembali. Dalam buku Syekh Abdul Aziz Sadhan, beliau sebutkan juga ada seorang ulama bermadzhab Hanafi, namanya Abul Hasan Al-Karhi, meninggal tahun 340 Hijriah. Beliau mengatakan, kuntu ahburu majlisa Abi Khazim yaum al-jum'ati bil ghadati min ghairi an yakuna dars. Aku hadir di majlis guruku yang bernama Abi Khazim hari Jumat di pagi hari, dan tidak ada pengajian di situ karena hari Jumat libur. Li'alla anqudu 'adati 'anil hudur. Tujuanku untuk datang agar aku tidak sampai kehilangan kebiasaanku untuk hadir. Aku khawatir jika aku tidak hadir, nanti aku keenakan kemudian besok-besoknya waktu pengajian kembali dilanjutkan, aku tidak hadir. Ini merupakan semangat para ulama dalam belajar mereka. Ketika mereka tahu nikmat dan lezatnya hadir di majelis ilmu, maka kita ingin saling mengingatkan bahwa hadir di majelis ilmu merupakan ibadah yang tidak gampang. Maka sudah selayaknya kita saling memberi motivasi, mengingatkan, dan beribadah bersama agar yang demikian bisa kita kerjakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqamahan kita dalam semua kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Allahumma amin. Dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Silakan. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama dari Nabilah Aulia Hasanuddin di Kota Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal penggunaan
sunscreen di wajah. Saya melihat beberapa video menunjukkan kalau dari kamera UV sunscreen tidak benar-benar hilang proteksinya hanya dengan dicuci dengan air. Sekiranya apa ini menjadi penghalang untuk air wudhu ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, para ulama mengatakan bahwa syarat wudhu seseorang menjadi sah adalah ketika air itu sampai kepada permukaan kulit yang dibasuh. Anggota wudhu betul-betul terbasuh dengan air wudhu tersebut, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang salat sementara pada punggung kakinya ada satu dirham atau bagian kecil dari kakinya belum terbasuh air wudhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan orang itu untuk mengulangi wudhunya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wudhu dan salatnya diulangi. Dan ini menunjukkan bahwa air wudhu yang akan kita basuhkan atau kita siramkan kepada anggota wudhu harus betul-betul sampai. Maka ketika ada benda yang menghalau, kita lihat apabila benda tersebut ternyata memiliki jurum atau memiliki bentuk, dan bentuk itu menghalangi air untuk sampai kepada permukaan kulit. Dengan demikian maka wudhu tidak sah karena terhalangi. Akan tetapi jika kosmetik, alat kecantikan maupun benda-benda lain yang serupa digunakan sekalipun memiliki bentuk akan tetapi tidak sampai menghalau air wudhu, maka tidak mengapa. Seperti pelembab misalkan, pelembab atau semacam minyak yang apabila dia oleskan kemudian disiram dengan air wudhu, maka air wudhu akan sampai kepada permukaan kulit, maka tidak mengapa. Akan tetapi sesuai dengan pertanyaan tadi, wallahu alam, bagaimana bentuk yang detail diceritakan pada barang tersebut. Intinya jika seandainya barang tersebut ternyata membuat air tidak sampai kepada permukaan anggota wudhu, maka wudhunya tidak sah, wallahu alam. Sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu. Apabila sampai maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Nabila Aulia, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tommy, silakan Bapak Tommy. Iya, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau tanya ke Ustaz tentang sholat Jumat, Ustaz. Ya, Bapak Tommy, mohon maaf bisa dikecilkan saja Pak suara televisinya. Oh iya, Ustaz. Cukup mendengarkan via telepon. Ya. Yang saya mau tanya ke Ustaz tentang khutbah Jumat, Ustaz. Baik. Tentang khutbah Jumat, kan kita tahu bahwa khutbah Jumat itu ada khutbah pertama dan kedua. Yang saya mau tanyakan Ustaz, di sini biasanya ya, para khatib itu sebelum membaca sholawat dia membaca ta'awudz dengan basmalah, Ustaz. Apakah itu ada tuntunannya atau bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah disunahkan juga membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, Ustaz, bagi imam, Ustaz? Khususnya di sholat maghrib dan Isya. Biasanya saya lihat itu di masjid-masjid itu begitu di kampung kami, Ustaz. Nah, itu saja, Ustaz. Pertanyaan kami. Terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pertanyaan pertama tentang khutbah Jumat. Tadi disebutkan membaca ta'awudz dan basmalah. Wallahu a'lam jika berkaitan dengan ta'awudznya. Akan tetapi dengan membaca basmalah tadi
bisa masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta', dan riwayat lain. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah maka dia terputus dari keberkahan. Akan tapi hadis itu lemah. Hadis itu lemah. Sehingga wallahu alam lafaz yang lebih afdal dipakai untuk memulai adalah dengan hamdalah. Setelah seorang mengucapkan salam, maka seorang mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami khutbatul hajah, pada khutbah pembukaan dengan menggunakan lafaz-lafaz tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, demikian. Adapun ketika dia akan membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, maka tidak mengapa dia menggunakan ta'awudz, ya, dia menggunakan ta'awudz karena ada dalil secara umum memerintahkan untuk berta'awudz setiap membaca Al-Qur'an. Dengan disebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Seperti apabila engkau membaca Al-Qur'an, engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Baik. Ini masalah membaca ta'awudz dan basmalah. Intinya ta'awudz apabila diawalkan atau dibaca ketika khutbah dan tujuannya untuk membaca Al-Qur'an, wallahu alam ada ketentuannya. Basmalah juga seperti yang kita sebutkan tadi, pun dia memulai khutbahnya dengan basmalah, bisa jadi berdalil dan berlandaskan dengan hadis yang tadi, akan tetapi hadis itu lemah, ya, sehingga apabila dia mengawali langsung innal hamdalillah wallahu a'lam itu lebih afdal. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Kahfi, ini memang diperbincangkan sanad hadis tentang pembacaan surat Al-Kahfi. Akan tetapi kalau tadi pertanyaannya tentang pembacaan surat Al-Kahfi tersebut pada pembacaan salat, maka wallahu alam itu membutuhkan dalil. Setahu yang Anda pelajari, sunnah yang dianjurkan adalah ketika kita membaca di salat subuh, maka pada rakaat pertama kita dianjurkan untuk membaca alif lam mim tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin ila akhiri as-surah, yaitu surat as-sajdah. Kemudian pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Adapun surat Al-Kahfi dianjurkan untuk dibacanya di luar salat ataupun di dalam salat silahkan, akan tetapi tidak dibatasi. Ya, dia bisa baca di luar salat dan itu hukum asalnya. Kalau seandainya dia ingin baca di dalam salat pun tidak mengapa, akan tapi jangan ditentukan bahwa sunnah pada setiap malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi dalam salatnya, ini membutuhkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Tommy di Sulawesi Selatan, semoga bisa difahami barakallahu fikum. Tapi kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ruslan, silakan Bapak Ruslan. Begini Ustadz, saya mau bertanya bahwa di kampung kami setelah sholat Jumat itu membaca zikir Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Apakah itu ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu satu pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Afwan, bisa diulang? Barusan terputus sambungan. Ini di kampung kami setelah sholat Jumat, zikir setelah sholat Jumat itu kebiasaan di kampung kami itu setelah sholat Jumat membaca zikir Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Apakah itu ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Baik. Yang kedua, apakah dibolehkan membaca ayat
misalnya setelah misalnya sholat zuhur, baca ayat yang pertama, setelah Fatihah membaca ayat yang pertama, setelah Fatihah yang kedua membaca ayat yang kedua, setelah rakaat yang ketiga setelah membaca Fatihah apakah dibolehkan juga membaca ayat, dan rakaat yang keempat setelah Fatihah apakah boleh juga diperbolehkan membaca ayat begitu. Baik. Cukup ya pertanyaan Bapak Ruslan? Cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama tentang adanya anjuran untuk membaca zikir tertentu, mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada setiap selesai sholat Jumat. Wallahu a'lam, sepanjang sepengetahuan ana belum pernah mendapatkan dalil khusus tentang itu. Akan tetapi sholat Jumat tidak berbeda dengan zikir pada sholat lainnya. Rasulullah SAW apabila selesai sholat, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW kana idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Beliau apabila selesai dari sholat, beliau akan beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kemudian beliau membaca tasbih 33, takbir 33, kemudian tahmid 33, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la ilaha, dan seperti yang kita kenal dari zikir-zikir setelah salat. Adapun mengulang-ulang Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kemudian Al-Falaq dan An-Nas juga demikian 3 kali, ini masuk dalam rangkaian doa pagi dan petang. Dan ini tidak dikhususkan hari Jumat saja, tapi hari yang lain. Adapun pada hari Jumat dan selesai melaksanakan sholat Jumat dan dikhususkan dengan jumlah 7 kali, wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar hadis yang sahih tentang itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana hukum membaca ayat di rakaat ketiga dan keempat? Baik, membaca ayat pada rakaat ketiga dan keempat, wallahu a'lam, yang sepanjang sepengetahuan ana ada hadis Abu Qatadah Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, dan beliau katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Kemudian pada rakaat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain, akan tetapi lebih pendek dari rakaat pertama. Bahkan disinyalir panjangnya setengah dari panjang rakaat pertama. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Apakah boleh kalau seandainya seseorang ingin membaca surat pula? Wallahu alam, boleh-boleh saja, akan tetapi bisa jadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau hanya membaca surat tambahan selain Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Itu yang anda pahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Ruslan di Kalimantan Selatan, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan via Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ya. Ya. Kalau perempuan haid mau belajar tahsin di masjid tapi nggak pegang mushaf, boleh nggak ya Ustaz ya? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Baik, cukup. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Banyak. Gimana Ustaz? Iya, cukup Ibu ya. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, ini ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama tentang masuknya orang yang sedang berhalangan tidak sholat masuk ke dalam masjid. Yang kedua adalah menyentuh mushaf. Ini semua merupakan ranah khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Baik hukum masuk ke dalam masjid pada saat dia sedang berhalangan dan tidak sholat, dan memegang mushaf. Sehingga dua-duanya sebagaimana kita ketahui merupakan ranah khilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha ahli fikih. Maka pendapat wallahu alam yang berhati-hati
kita menjauhi saja apa yang dipandang merupakan larangan oleh sebagian ulama. Kalau seandainya kita ambil pendapat yang hati-hati, maka kita selamat. Kita tidak melakukan satu pendapat yang sebagian ulama melarang. Nah, adapun ulama yang membolehkan pun tidak akan menyalahkan kita kalau kita tidak masuk ke dalam masjid. Maka bisa dicari solusinya, entah dengan duduk di luar masjid, dengan menggunakan kursi, atau di kelas yang di sekitar masjid dan sebagainya. Demikian pula solusi yang sering disampaikan para masyayikh ketika seorang yang datang bulan ingin tetap membaca Al-Quran. Di zaman sekarang sudah banyak gadget, banyak HP atau sarana lainnya sehingga dia bisa memanfaatkan itu untuk membaca Al-Quran. Di-downloadlah aplikasi Al-Quran dan itu lebih selamat keluar dari perbedaan pendapat yang sebagian melarang dari penggunaan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu di Lampung, semoga bisa difahami, dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon keempat kita. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Bapak Sahrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Iya, silakan Bapak Sahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya masalah hukum. Misalnya rambut kita sudah putih, Ustaz, dihitamkan kembali di smear begitu, bagaimana hukumnya? Atau kalau rambut kita hitam, kemudian mau warna lain seperti warna biru, warna maros, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Bapak Sahrin, maaf, bisa diulang pertanyaan Pak? Masalah khitan ya Pak ya? Ustaz, masalah warnanya rambut, Ustaz. Suaranya kurang jelas, terputus-putus, Pak. Jangan di sini kurang bagus, Ustaz. Masalah hukum warnai rambut. Oh, masalah hukum mewarnai rambut. Ya. Baik. Iya, rambut kita sudah putih, Ustaz. Semer di hitam ulang, memang hukumnya, Ustaz. Oh, menyemir hitam, bagaimana hukumnya begitu Pak ya? Ya, yang kedua, misalnya rambut kita yang, Ustaz, diwarnai jadi biru, atau bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Oh, bisa menjadi warna lain seperti warna biru dan lain-lain gitu ya Pak ya? Itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyemir rambut boleh kan? Untuk orang yang sudah tua maupun orang yang belum tua juga tidak mengapa, selama itu tidak membuat orang justru tidak menarik dan terlihat tidak berwibawa. Ini yang pertama. Yang kedua, selama tidak disemir dengan warna hitam. Karena Rasulullah SAW menyatakan wajtanibus sawad, ya, hindari warna hitam. Sehingga kita akan menggunakan warna lainnya pun tidak mengapa, seperti coklat, kemudian merah, atau mungkin warna yang agak gelap, akan tapi bukan hitam. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sudah berumur tua, sehingga beliau bahkan juga mewarnai jenggotnya. Beliau warnai jenggotnya. Akan tetapi beliau tidak mewarnai pula dengan warna hitam. Maka kalau seandainya ada orang yang ingin mewarnai rambutnya, tidak mengapa, dan tentu diperhatikan pula jangan sampai warna itu terlihat mencolok seperti orang yang fasik. Ya, karena seorang yang mengetahui ilmu sudah sebaiknya dia juga perhatian kepada penampilannya. Mungkin tidak pantas ketika dia menggunakan warna merah ngejreng begitu terbuka, kemudian juga biru terlihat biru muda dan sebagainya. Kan tapi menggunakan warna yang masih wajar selama bukan warna hitam. Allahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Saprin di Sulawesi Tengah, semoga bisa difahami. Taib, kita angkat pertanyaan kelima di kesempatan kali ini via telepon. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya yang tadi, Ustaz. Ada yang bilang katanya kalau orang haid boleh baca Al-Quran, tapi nggak pegang mushaf. Itu tapi di rumah. Pakai pensil atau pakai lidi, katanya dibukanya. Katanya boleh.
Tapi saya mau ngelakuin kayak belum mantep gitu Ustaz. Baik, Iya. cukup Ibu ya. Pertanyaannya gitu itu dibaca aja di mushaf tapi nggak dipegang gitu, dibukanya pakai lidi. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Ya, membaca saja tidak mengapa. Membaca saja dibolehkan. Yang diperselisihkan oleh para ulama apabila dia menyentuh mushafnya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa menyentuh mushaf untuk orang yang sedang berhalangan diperselisihkan di antara para ulama. Mereka mengatakan ada sebagian membolehkan, sebagian tidak. Nah, sebagian yang membolehkan apabila dia juga menggunakan sarana entah dengan kain atau dengan kayu waktu itu. Nah, sehingga daripada kita menggunakan itu akan susah. Di zaman sekarang sudah ada HP, maka kita katakan, dan ini sudah disampaikan juga setiap biasanya menjelang Ramadan ketika orang-orang ingin membaca Al-Quran dan banyak pertanyaan dari kaum muslimat. Bagaimana apabila mereka sedang libur sholat dan mereka tetap ingin membaca Al-Quran, maka para ulama mengatakan bahwa ketika mereka ingin membaca Al-Quran menggunakan sarana elektronik itu lebih mudah. Karena yang mereka pegang bukan Al-Quran, bukan mushaf, akan tetapi sarana elektronik yang ada gambar mushafnya. Maka ini lebih mudah. Kalau seandainya memang untuk ibu membaca Al-Quran dengan menggunakan lidi atau ada orang yang bantu untuk membukakan, bisa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, membaca Al-Quran tidak masalah. Kemudian menyentuh mushaf apabila tidak langsung, menurut sebagian ulama dibolehkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, apalagi di zaman sekarang dimudahkan dengan gadget ya Ustaz ya. Buka Al-Quran ya Ustaz ya. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Dimas Nur Parwono di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cara wudhu orang yang sedang hamil dan cara sholatnya dikarenakan oleh dokter disarankan tidak boleh banyak bergerak. Apakah boleh sholat dengan duduk dan bagaimana cara wudhunya jika di kamar? Dan satu lagi pertanyaan lagi Ustaz, mohon penjelasannya mengenai sahabat Nabi SAW yang bernama Hisham, karena ada ketertarikan anak dan istri memberi anak nama tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Taib. Untuk orang yang akan melaksanakan salat sementara dia terhalang karena uzur, karena sakit atau karena lumpuh atau karena hal-hal yang memang bolehkan dia untuk tidak bisa salat secara normal, maka berlaku hadis yang disebut dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janb." Salatlah berdiri kalau bisa, kalau seandainya tidak bisa maka sambil duduk. Kalau tidak bisa maka sambil tiduran beralaskan sisi kanan dari bagian tubuh kita. Itu kalau seandainya memang tidak bisa, maka ketika dalam kondisi hamil sebagian orang harus bed rest, kemudian tidak boleh banyak bergerak, maka tidak mengapa dia sholat sambil diranjangnya. Kalau bisa duduk maka duduk, kalau tidak bisa lagi karena memang betul-betul tidak boleh bergerak sama sekali, maka dengan isyarat, dengan kepalanya atau dengan matanya. Seperti itu. Termasuk wudunya juga demikian. Ketika dia tidak bisa jalan untuk keluar kamar berwudu, maka tidak mengapa dia diambilkan wadah yang ada airnya, lalu dia berwudu di situ. Nah, maka dia mengambil air secukupnya. Yang penting semua anggota wudunya bisa terkena air wudu. Kalau seandainya diwudukan orang dengan dibasahi bagian kakinya karena susah misalkan, maka tidak mengapa dan itu mudah. Ya. Kalau seandainya dia bahkan perlu membayar orang untuk menyediakan air dan membantu dia dalam berwudu pun tidak mengapa, dan itu yang lebih dianjurkan agar dia tidak segera berpindah ke tayamum sementara dia masih bisa menggunakan air. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah Hisham tadi, Hisham ini artinya saya sempat baca-baca, ada yang mengatakan Hisham artinya adalah ar-rajulun nabil. Barangkali itu yang diharapkan dari makna yang memang tidak hanya satu makna yang dinukil dari kata-kata Hisham, akan tetapi makna yang mungkin lebih dekat dan diharapkan orang dengan kebaikan sebuah nama artinya adalah ar-rajulun nabil, orang yang berprestasi, yang maju dan terdepan, menjadi orang yang menonjol. Dan ini wallahu alam yang
makna yang tepat. Ada beberapa orang dari kalangan sahabat yang namanya Hisham. Ada Hisham ibn Abi Hudzaifah, ada Hisham As-Sulami, dan juga ada Hisham ibni Hakim. Ya, Hisham ibni Hakim radhiyallahu anhum ajma'in. Hisham ibni Hakim ini beliau adalah seorang sahabat yang disebut katanya mahib, kana mahiban. Disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat kalau tidak salah. Ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba. Kana mahiban, dia adalah orang yang wibawa. Ya, orang yang wibawa. Bahkan disebutkan dari beberapa referensi yang lain, ini dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Al-Isabah ini buku biografi para sahabat. Nah, beliau nukil bahwa Hisham ibnu Hakim tadi merupakan orang yang semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan pernah beliau berjalan bersama beberapa orang untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan sahabat yang mulia. Di antara salah satu momen yang dikenang dari seorang Hisham adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Membaca surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'ani alaiha Rasulullah atau ala ghairi ma aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak seperti aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Hisham sekarang membaca dengan cara yang lain. Maka akhirnya dalam hadis ini dikatakan fa'ahdarahu li Rasulillah SAW. Ditariknya ini Hisham ibn Hakim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diajak menghadap kepada Rasulullah SAW, dan masing-masing oleh Nabi SAW diperintahkan untuk membaca. Diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kamu baca? Begini. Kemudian ditanya juga Umar bin Khattab bagaimana, demikian, dan Rasulullah SAW pada setiap bacaan yang berbeda itu mengatakan hakadha unzil wa hakadha unzil. Seperti ini diturunkan dan seperti ini pula diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan nazal al-Qur'anu au unzil al-Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Ya, 7 bacaan. Dan ini menunjukkan bahwa sang sahabat Hisham bin Hakim merupakan salah satu sahabat yang memiliki perhatian dalam bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini memberi nama dengan nama orang yang saleh, orang yang mulia. Sahabat Nabi SAW merupakan cara yang bagus. Syukur-syukur apabila namanya nama tunggal, bukan nama yang rangkap. Ya, bukan nama rangkap, karena Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasmiyatu Al-Maulud, beliau mengatakan bahwa orang Arab dahulu tidak mengenal nama rangkap, kecuali kalau rangkapnya adalah rangkap susunan penghambaan kepada Allah seperti Abdullah, Abdurrahman, atau rangkap yang seperti biasa dilakukan oleh orang seperti Al-Ma'di Karib, seperti itu. Ma'di Karib itu karena memang namanya rangkapnya seperti itu. Katanya bukan seperti kita orang-orang Indonesia dan kebanyakan orang di zaman sekarang, mereka rangkap nama Muhammad dengan nama Said misalkan. Kalau seandainya nama Muhammad adalah anaknya Said, maka itu bagus, berarti itu nama tunggal. Said adalah nama ayahnya, dan itu sudah semestinya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau katakan nama rangkap itu mulai digembar-gemborkan oleh para penjajah pada saat mereka memang tidak perhatian dengan kehormatan. Akhirnya banyak perzinaan, sehingga banyak anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan, lalu mereka ingin mengkaburkan nasab anak-anak itu. Akhirnya mereka kasihlah nama rangkap. Ini disebutkan dalam kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zaid. Maka kalau seandainya kita bisa kasih anak kita nama tunggal, kemudian kita kasih nama kita di belakangnya, mau dikasih tambahan lagi nama kakeknya, karena nasab kita dari nasab ayah, maka itu lebih bagus dan sesuai dengan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Dimas Nur di Kabupaten Probolinggo, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan via telepon berikutnya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bersambung. Terus terima kasih atas Ustaz bilang
PR yang dinamakan PR itu doa duha, di waktu duha. Yang saya tanya dulu, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, apa seperti itu. Kemudian membacanya berapa kali Ustaz, karena saya agak ingat agak enggak, ada yang bilang katanya seperti itu dibaca 100 kali sehabis duha. Terus ada juga yang bilang Allahumma inna duha uka seperti itu. Kami mohon penjelasannya. Terus yang kedua tentang doa di dalam ruko Ustadz. Saya juga mempunyai keluarga itu ya mampu saya bilangin ayo nambah doanya ketika di waktu ruko. Yang saya maksud seperti Ustadz bilang itu tidak digabung, tapi pamannya sholat zuhur 4 rakaat. Yang rakaat pertama ruko, terus pamannya subhana rabbiyal azim seperti itu. Terus nanti rakaat yang kedua Robbana itu lupa saya. Allahumma laka rakaatu yang seperti itu. Terus yang satu lagi ganti, yang saya maksud seperti itu Ustaz. Terus kami menjelaskan kalau sudah membaca seperti itu kemudian ganti, itu berarti kita sudah mendapatkan pahala tambahan. Apa seperti itu betul? Kalau umpamanya cuma satu bacaan, itu berarti tidak ada tambahan pahala. Apa betul seperti itu? Karena saya menjelaskan, saya ingatkan, ada yang bilang keluarga kita, kalau sholat itu kan sudah ada pakemnya, katanya ada yang seperti itu. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama tentang jumlahnya. Wallahu a'lam. Yang saya tahu dari doa inna duhauka, ini hadisnya lemah, tapi nanti kita bisa kembali jadikan PR berikutnya. Termasuk jumlah 100 kali. Lafaznya memang kalau tidak salah demikian, akan tapi perlu kita kita cek ulang agar lebih meyakinkan biiznillah. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang mengganti-ganti doa yang sama-sama ma'thur atau diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan tindakan yang dibolehkan selama tidak dibaca dalam satu aktivitas, dalam satu rukun. Hanya ketika kita menentukan bahwa itu lebih afdol, wallahu a'lam. Kalau dikatakan itu afdol, barangkali justru membutuhkan dalil. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa ini dalam satu salat, pernah membaca doa yang itu dalam salat yang lain. Kalau seandainya kita justru menentukan agar lebih afdol, maka rakaat pertama kita baca yang ini, rakaat kedua kita baca yang ini, rakaat ketiga kita bedakan lagi baca yang ini, maka bisa jadi itu malah membutuhkan dalil yang lain lagi. Ya, maka sebisa dan semampu orang yang sholat saja, selama doa yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih itu betul-betul ada dan bisa dihafalkan, maka itu menjadi baik dan itu sunnah. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah, ketika beliau akan meninggal, beliau banyak menggunakan doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, ta'awwal Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya banyak menggunakan doa itu karena beliau ingin mentafsirkan perintah dalam Al-Quran. Wallahu alam dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikan Tuhanmu dan mintalah ampun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan memperbanyak pilihan doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Adapun seperti tadi kita sebutkan, kalau kita justru menentukan agar lebih afdol, maka sebaiknya kita campur pada rakaat pertama ini, rakaat kedua ini, rakaat ketiga ini, maka bisa jadi malah membutuhkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Rusmini di Pacitan, semoga bisa difahami.
Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Jupri Hussein di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mana yang lebih afdol, sholat di masjid yang ada kuburannya atau sholat sendirian misal di musola Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Baik. Sholat di masjid yang ada kuburannya ini merupakan hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan seperti atau sebagai tempat ibadah. Maka kalian jangan ikut-ikutan. Kalian jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena aku larang kalian untuk itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud atau tempat ibadah. Maka salat di kuburan atau di masjid yang ada kuburannya adalah ibadah yang justru tidak disyariatkan, ya, bahkan dilarang dalam syariat. Dengan demikian, ketika ada dua pilihan, satu masjid ada kuburan dan yang lain tidak ada kuburannya, maka kita pilih yang tidak ada kuburannya. Kemudian tadi disebutkan sholat di musalla. Musalla kalau yang kita artikan dengan kebiasaan masyarakat kita, maka artinya adalah masjid pula. Karena masjid merupakan tempat yang disepakati untuk tempat ibadah. Sekalipun masjid tersebut tidak dipakai Jumatan, sementara istilah yang biasa dipakai oleh kawan-kawan atau masyarakat kita, musalla itu adalah bangunan yang dipakai sholat 5 waktu tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maka sebenarnya itu juga masjid. Dan dari zaman Nabi SAW pun ada masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ya, sampai sekarang ada beberapa masjid di Arab Saudi juga, misalkan di kota Madinah yang hanya dipakai untuk 5 waktu, kemudian giliran untuk sholat Jumat masjid itu ditutup. Ya, karena mereka ke masjid-masjid jawame, tempat yang agak besar untuk dipakai Jumatan. Maka tidak mengapa seorang mengambil pilihan masjid yang tidak ada kuburannya, kendati pun dia adalah masjid yang lebih kecil dan kemudian bisa jadi jamaahnya bisa dia sendirian. Tapi daripada dia harus sholat di tempat yang ada kuburannya. Lebih baik lagi ketika dia peringatkan kaum muslimin agar tidak mencampur antara kuburan dengan masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah. Kami ucapkan syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Jupri Hussein di Gorontalo, semoga bisa difahami. Ustaz, masih ada beberapa waktu, mungkin bisa kita bacakan 1 atau 2 pertanyaan lagi insya Allah. Dari Andika di Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berdosakah seorang suami apabila belum bisa memberikan rumah kepada istri dan anak, dalam kurung masih ikut tinggal bersama mertua di sini? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Memberi nafkah adalah kewajiban suami. Memberi nafkah kepada anak dan istri. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk para suami, mereka wajib untuk memberikan nafkah, rizki dan juga pakaian dengan yang baik. Kemudian dalam Al-Quran pula surat At-Talaq, Allah Azza wa Jalla mengatakan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rizki memberikan nafkah dari kelapangan rizki tersebut. Sedangkan orang yang betul-betul sedang kepepet rizkinya, maka hendaklah dia tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Artinya, memberi nafkah merupakan kewajiban kepala keluarga dan suami. Akan tetapi, para fuqaha mengatakan bahwa kewajiban sang suami adalah memberikan pertama tempat tinggal yang layak sehingga dapat menjaga kehormatan keluarga. Yang kedua, memberikan pakaian pula yang layak sehingga tidak terlihat compang-camping dan sampai auratnya tidak tertutup. Yang ketiga, makan yang
secukupnya, sewajarnya. Nah, sehingga tidak ada kewajiban pula untuk memberikan fasilitas ekstra lengkap sampai memiliki rumah. Tidak ada kewajiban yang memang tegas seperti itu. Yang penting ada tempat yang bisa ditempati. Ya, entah itu kontrak atau numpang kepada orang, selama dia tetap bisa menjaga kehormatannya maupun yang lainnya. Nah, adapun masalah tinggal bersama orang tua atau mertua, memang realita yang sering terjadi, ada peluang untuk terjadi gesekan yang seandainya masing-masing tinggal hidup sendiri-sendiri itu lebih afdal, itu lebih utama. Akan tetapi jelas selama itu tidak sampai membuat hak-hak istri terpenuhi, maka tidak sampai haram membiarkan istri tinggal bersama mertua, atau sebaliknya suami yang justru nebeng ikut mertua, maka ini tidak sampai kepada derajat haram. Dan yang lebih ideal memang demikian. Seorang keluarga hidup sendiri di rumah yang tidak bercampur dengan orang tua maupun mertua. Akan tetapi kalau seandainya kemampuannya memang terbatas, kemampuannya masih seperti itu, maka ini tidak mengapa. Karena dalam Al-Quran tadi surat Al-Talaq dikatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Seorang tidak dibebani dengan suatu tugas kecuali yang memang dia mampu dan apa yang tergantung pada rezeki yang Allah telah diberikan kepada dia. Maka dia tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, membeli, dalam artian kalau seandainya memang dia belum mampu untuk membelinya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita angkat pertanyaan mungkin terakhir di kesempatan kali ini via telepon. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abdullah di Surabaya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalah Al-Quran Ustaz. Ada Ustaz yang tidak memperbolehkan membaca sampai 5 kali, 7 kali, 11 kali. Di dalam Al-Quran ini surahnya lupa. Cuma bacaannya seperti ini Ustaz. Rabbighfirli wahabali mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini tidak diperbolehkan banyak baca ini katanya. Karena ini doanya Nabi Sulaiman. Saya tidak ngerti. Ada ustadz yang menerangkan ini tidak boleh diamalkan. Tidak boleh banyak baca ini. Karena ini doanya Nabi Sulaiman. Kok bisa ini ya? Apa ini gimana Ustaz menurut? Baik. Apakah ini boleh apa tidak boleh? Ini Al-Quran. Baik. Ya, cukup di sini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahu a'lam, yang ana pahami bukan berarti Ustadz itu melarang berdoa. Sebagaimana Ustadz juga tidak melarang seorang berdoa dari lafaz Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa keringanan yang Allah berikan khusus untuk para nabinya. Di antaranya adalah ketika Nabi Sulaiman, beliau mendoakan ini. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku karuniamu dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada satu jin kafir masuk ke dalam masjid, kemudian dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipegang lehernya, dicekik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, aku telah merasakan dinginnya lidah si jin itu. Walaula da'watu akhi Sulaiman. Kalau seandainya bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, aku tidak akan lepaskan dia. Tapi aku tahu Nabi Sulaiman pernah berdoa agar diberikan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Maka kata Nabi SAW, aku tidak akan menguasai jin ini, aku lepaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa
bukan karena ada larangan untuk berdoa dengan Al-Quran, apalagi larangan untuk berdoa. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang Allah lebihkan untuk nabinya. Nah, entah Nabi Sulaiman atau nabi yang lain. Demikian pula seandainya kita berdoa, ya Allah jadikan aku menjadi orang-orang yang seperti Nabi. Ini tidak boleh kan? Ini disebutkan oleh para ulama seperti tidak salah satu bentuk tidak sopan dalam berdoa. Kita minta derajatnya para Nabi tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan seperti itu. Nah, maka itu yang Anda pahami bahwa Ustaz tadi tidak melarang untuk berdoa dengan Al-Quran maupun berdoa secara umum. Akan tapi wallahu alam itu yang Anda sampaikan. Allahu alam bishawab. Masya Allah, nah, Ustaz. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan juga ilmunya. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin amin wa iyyakum jami'an. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Bapak.